Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai mensucikan diri, ingat Tuhan, lalu sholat. Quran Surat Al-A'la 14 dan 15. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia sholat. Ayat ini menjelaskan kepada kita, umat Islam, akan menjadi orang yang beruntung, yaitu menjalani hidup dengan berkah. Kita percaya bahwa semua manusia yang hidup di muka bumi ini tidak menginginkan hidup celaka, apalagi menderita. Semua menginginkan menjalani hidup dengan bahagia. Namun bagaimanakah kenyataannya? Berapa banyakkah yang dapat mencapainya? Atau adakah kita jumpai orang yang hidupnya telah bahagia? Bila ayat Quran di atas menjelaskan rahasia orang yang beruntung, adakah yang telah mampu mengamalkan ayat tersebut? Benarkah orang yang mensucikan diri akan beruntung? Lalu apa maksud mensucikan diri pada ayat tersebut? Secara syariat, kata bersuci seringkali kita hubungkan dengan berwudu, yaitu membuang hadas atau kotoran. Yang dimaksud dengan mensucikan diri pada ayat tersebut di atas tentu bukanlah wudhu yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat, karena kalimat berikutnya dihubungkan dengan kalimat sedangkan kamu lebih memilih kehidupan duniawi. Itulah penyebab utama manusia tidak beruntung, hidupnya tidak akan berkah. Kesadaran duniawi, kesadaran materi adalah kesadaran paling bawah atau paling rendah, sebab segala sesuatu hanya diukur dengan ukuran materi atau benda, uang, kekuasaan, atau tampilan-tampilan lahiriah. Mengapa semua orang sekarang berlomba-lomba untuk viral, ingin terkenal? Apapun akan dilakukan agar menjadi viral atau dikenal banyak orang. Dan ujung-ujungnya pastilah haus akan pujian. Inilah dampak kesadaran materi. Di luar hal-hal yang bukan materi dianggap tidak ada. Hal ini bisa dialami siapapun, termasuk kita sendiri. Bila kita berada di tingkat kesadaran materi semata, tanpa menyadari adanya kesadaran intelektual, apalagi spiritual, kita sama sekali tidak tahu bahwa bertambahnya kepahaman, bertambahnya kesadaran, berarti bertambah pula kebahagiaan. Apalagi bila dihubungkan dengan dunia rasa. Bila rasa syukur adalah puncak rasa bahagia, maka ikhlas atau menerima apa yang ada atau qanaah adalah syarat utama di mana dibutuhkan kesadaran hakikat secara mutlak bahwa ruang, waktu, peristiwa adalah wajah Tuhan itu sendiri, wajah semesta alam di mana kita semua ada di dalamnya. Selama kita belum mampu menanyakan sebagaimana ikan menanyakan air, atau sebagaimana burung menanyakan di mana angkasa atau langit itu berada, atau sebagaimana ular menanyakan di mana semak belukar itu berada, kita tidak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya. Selama kita tidak pernah menanyakan mengapa kita hidup di dunia ini, maka sia-sialah hidup kita. Setelah begitu dalam kita menyelam, merenung tentang hidup dan kehidupan, kita baru sadar bahwa materi adalah bagian terluar atau bungkus atau wadahnya. Dia penting sebagai bungkus, sebagaimana bungkus nasi goreng
Setelah nasi dimakan, maka bungkusnya pun akan dibuang. Hingga di sini kita menjadi mengerti mengapa Quran surat Al-A'la itu menjelaskan orang yang beruntung, yaitu yang tidak hanya cinta kepada duniawi belaka, tidak hanya cinta kepada bungkusnya saja. Sungguh celaka bagi kita orang yang beli nasi goreng namun lebih mementingkan bungkusnya daripada nasinya. Itulah gambaran orang yang mengenal Islam hanya syariatnya saja. Gambaran orang yang hanya tahu citra diri namun tidak tahu jati diri. Hanya mementingkan rupa namun tidak mengenal rasa. Bila hal seperti ini benar-benar direnungi, ternyata tidak terhubung dengan agama tertentu, namun untuk siapa saja atau universal. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa Islam adalah rahmatul alamin, selama Islam tidak dipahami sebagai suatu nama agama, namun sebagai sikap tunduk patuh, taat kepada hukum-hukum Tuhan, taat kepada hukum-hukum alam, atau taat pada kebenaran. Quran surat Al-A'raf 40 menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ayat-ayat Tuhan adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi mengingkari ayat-ayat Tuhan berarti tidak mengakui tanda-tanda kebesarannya. Sedangkan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling utama adalah kehidupan itu sendiri, dan termasuk akal yang diberikan kepada kita manusia. Tanpa memaksimalkan fungsi akal, kita tidak mampu membaca atau memahami ayat-ayat Tuhan. Kita tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, yaitu pintu kesadaran. Tidak akan masuk surga, yaitu kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman selamanya. Hingga unta masuk ke lubang jarum, yaitu sesuatu yang mustahil. Selamanya tidak mungkin unta masuk ke lubang jarum. Dengan demikian, orang-orang yang meyakini ayat-ayat Tuhan adalah orang-orang yang rasional, yaitu apa yang dilakukannya serba masuk akal, sebagai tanda syukur diberikannya anugerah akal oleh Tuhan. Adalah suatu kejahatan manakala tindakan kita tidak masuk akal. Contohnya sebagaimana lebih memilih bungkus daripada nasi, lebih memilih duniawi daripada ukhrawi atau rohani, lebih memilih citra diri daripada jati diri, mengingat Tuhan lalu sholat. Itulah orang yang beruntung, yang selalu menjaga kesadaran-kesadaran ketuhanan, lalu sholat, yaitu melaksanakan tugas-tugas kewajiban pengabdian kepada sesama makhluk di alam semesta yang dilandasi kesadaran ketuhanan. Adakah yang lebih beruntung daripada orang yang seperti ini? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.